Kembali ke Kisah Rasul pasal 11. Lihat tadi pada ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, the message berkata, mengekspresikan dengan bagus, dikatakan he was a good man that way, enthusiastic and confident in the Holy Spirit ways. Lalu dikatakan the community grew large and strong in the Master. Komunitas itu, kelompok itu tumbuh menjadi besar, jadi luas dan kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau Anda punya Holy Spirit ways, Anda akan pasti menghasilkan akan pertumbuhan. Setiap kita, saya percaya itu punya level atau ukuran yang berbeda-beda. Tidak usah disangkali bahwa ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dapat 1 talenta. Dan masing-masing Allah mengerti akan kapasitas daya terima kita yang berbeda-beda. Tapi kalau kita punya Holy Spirit ways dalam kehidupan kita, ada jalan-jalan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, the community grew large and strong in the Master. Komunitas itu, masyarakat itu menjadi tumbuh, menjadi luas dan kuat di dalam Tuhan. Lalu kemudian ini yang terjadi. Then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul. He found him and brought him back to Antioch. Kita berkata pada ayat berikutnya, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul. He found him and brought him back to Antioch. And they were there a whole year meeting with the church and teaching a lot of people. Jadi mereka di sana itu setahun penuh mereka ngajar kepada gereja, kebaktian, pengajar dengan gereja, dan mereka mengajar banyak sekali kepada jemaat di tempat itu. Nah, apa yang terjadi saudara dengan jemaat ini? Nah, lihat bahwa pertama kali ini kelompok kecil di Antioquia yang mulai pelayanan. Kemudian mereka makin tumbuh, dan mereka makin besar. Dan kemudian dari Yerusalem Barnabas itu masuk, menguatkan mereka. Dia yang mengajar kepada mereka akan Holy Spirit ways, jalan-jalan Roh Kudus, sehingga mereka jadi tambah luas dan tambah kuat di dalam Tuhan. Lalu Barnabas ini begitu tajam akan batinnya sehingga dia tahu akan apa yang harus dikerjakan. Dia cari orang bernama Saulus atau Paulus kemudian. Ketika dia pergi, dia masukkan di sini bukan cuma Barnabas yang ada, tapi yang kedua adalah orang yang bernama Paulus atau pada waktu itu disebut Saulus. Nah, lihat bahwa penambahan beberapa orang, khususnya Paulus ini, memberikan akibat yang sangat luar biasa pada jemaat. Jadi kalau Anda perhatikan 2 nama ini, sebetulnya 2 nama ini adalah tambahan dari luar yang masuk di dalam kelompok yang sedang mengalami akan anugerah Allah di mana tangan Tuhan itu ada pada mereka. Nah, saya belajar saudara sekalian bahwa ini merupakan bagian yang kemudian saya mengerti bahwa ini yang Tuhan janjikan sebetulnya. Nah, saya masih ingat beberapa saat setelah saya terima akan visi gereja Antioquia ini, saya lagi doa di Getsemani, saya masuk ke ruang Elisa di bawah, saya doa puasa 3 hari. Dan pada hari yang ketiga atau kedua saya lupa, Roh Kudus menjanjikan sesuatu yang indah sekali. Nah, saya ingin bacakan, Anda boleh lihat dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-49, mulai ayat 17. Yesaya 49 ayat 17. Apa yang saya bagikan ini, saya ingin ceritakan bagaimana bagian demi bagian yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan untuk membangun satu gereja lokal. Nah, Anda akan mengalami dalam dimensi yang berbeda, tapi sebetulnya polanya akan sama. Bahwa kita mendengar apa yang dia katakan, kita percaya,
Kita lakukan apa yang Dia perintahkan, lalu kita akan mendapatkan hasil seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Yesaya 49 ayat yang ke-17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapat apa? Malu. Luar biasa. Dan Tuhan berkata begini, aku akan berikan kepadamu orang-orang yang datang menggabungkan diri tapi sudah dewasa. Jadi saya belajar saudara sekalian, dan ini mulai terjadi. Nah lucunya pada waktu Carrie Saudi datang ya, kan saya kumpulin staf semua dan bawa anak-anak dan keluarga, kami didoakan. Ketika saya didoakan, dia berkata begini, Tuhan akan, dia berkata ini, ada banyak orang akan ingin bergabung dengan kamu. Tapi Tuhan akan beritahu kamu mana yang dari Dia, mana yang tidak. Sebab yang dari Dia memang Dia kirim untuk kamu. Yang bukan engkau tidak boleh terima mereka. Nah kalau saya lihat itu saudara dari nubuatan yang ada, saya berkata ini luar biasa. Jadi Tuhan kirim orang-orang yang sudah kuat, sudah matang, sudah dewasa. Dan itu dimasukkan dalam bagian untuk membuat apa yang ada itu makin kuat. Nah masuknya Barnabas dan Paulus itu membuat jemaat Antioquia jadi jemaat yang sungguh-sungguh berbeda, saudara. Dan rupanya saya belajar bahwa kalau Allah itu bicara, dia sungguh-sungguh akan menepati apa yang dia katakan. Tidak usah diusahakan. Nah banyak orang salah, mereka berkata begini, oh Tuhan janji ini, jadi aku mesti mengusahakan dong, aku cari siapa ya untuk aku masukkan di dalam. Lalu kita malah cari orang lain, jemaatnya orang kita ambili untuk kita. Salah saudara. Kalau begitu kita akan berperilaku seperti Abraham. Kita akan ambil Hagar. Hasilnya bukan Ishak tapi Ismail. Bukan anak roh tapi anak daging. Bukan anak perjanjian tapi hasil usaha sendiri. Dan itu tidak menolong sama sekali. Kalau Anda ngerti akan prinsip ini sebetulnya, kita akan tumbuh dengan baik saudara. Kalau Tuhan tambahkan kepada kita orang-orang yang dia ambil sendiri, itu karena divine appointment. Oleh karena penunjukan dan penetapan ilahi atas kehidupan kita. Jadi kalau bukan itu, sudah bukan divine, bukan ilahi, itu manusia semua. Dan gak ada gunanya. Lalu pertumbuhan kita akan semu. Tapi kalau Allah memberi orang-orang yang sudah dewasa, dan memang dia berkata, aku mau mereka bersama dengan kamu, Anda akan lihat itu akan menimbulkan akan kekuatan yang luar biasa sekali. Dan rupanya jemaat di Antioquia belajar seperti itu.
Kita diberkati dengan Ibu Ruth dengan rendah hati mau membantu kami. Ini anugerah, saya nggak pernah layani dia terima Yesus. Dia jungkir balik sendiri jadi misionari, tinggal di Malaysia, keliling kemana-mana, memberitakan Injil dan berakhir di Semarang, saudara. Blessing, itu berkat. Ini kan susah cari yang begini, saudara. Anda kenal hatinya, Anda kenal hidupnya, Anda diberkati dan Tuhan ini kan ajaib sekali. Dan dia berkata itu bagian dari janjiku kok sebetulnya. Aku beri. Nabi-nabi dia kirim dari waktu ke waktu, Anda lihat bagaimana cara mereka melayani kita, memberkati kita. Lihat pesan Tuhan yang disampaikan, kita makin dibangun. Tujuannya jelas, satu kali harus kirim uang dan kirim orang dan sudah dan sedang mulai kita kerjakan. Dan dia berkata sekarang ini Barnabas, Yesaya 40 mengatakan kamu akan dapat orang-orang yang tahu datang dalam keadaan sudah dewasa, sudah matang. Dan mereka datang untuk melayani, itu kan luar biasa sebetulnya. Dan itu Tuhan. Nah kalau kesalahan yang dibuat orang apa? Kita mencoba meniru pola seperti itu. Kita anggap bahwa inilah pola yang paling ideal. Nah dengar saudara, itu ideal untuk satu tempat. Di tempat masing-masing Anda ditempatkan Tuhan, nanti Anda mesti melihat apakah ini merupakan gereja yang rasuli atau cuman gereja lokal biasa. Kalau gereja lokal biasa dan belum sampai Anda terima pewahyuan soal pelayanan rasuli seperti ini, Anda paksa seperti apapun orientasi mereka memang belum sampai ke situ. Dan kalau Tuhan memang berkata memang mereka harus hanya di situ, ya biarkan mereka di situ. Dan jangan pernah dianggap lebih ringan dan lebih rendah karena sebetulnya itu melengkapi akan tubuh Tuhan keseluruhan. Dan itu yang kita mesti mengerti. Jadi kalau kita bisa memberikan atau menerima pemahaman seperti ini, kita akan sungguh-sungguh jadi anugerah bagi bangsa-bangsa dan bagi sekitar kita, saudara. Karena kita hidup di dalam ketaatan. Jadi lihat akan apa yang sedang terjadi. Nah Anda tentu bertanya, nah sekarang apa sebetulnya? Goalnya dan apa yang lebih jauh kita bisa belajar. Coba terusin dulu dengan Kisah Rasul tadi, balik kepada pasal 11, supaya Anda bisa mengerti. Alkitab berkata pada ayat yang ke-26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Dan dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Christian. Ada satu definisi bagus tentang kata Kristen. Kenapa kita disebut Christian? Itu artinya ini dari beberapa penggalan kata yang berbeda. Siapa ini? Kristus ditambah I dan A, I am, R-nya apa? Nothing. Nah, ini baru jadi saudara. Christ dan I am nothing. Kalau ini terjadi, hebat. Ini Kristen, saudara. Ngerti nggak? Ayatnya mana, Pak? Ya nggak ada ini omongan orang, saudara. Tapi saya suka dengan definisinya. Dan dia berkata, Christian artinya Christ dan I am nothing. Aku nggak ada apa-apanya, cuman Kristus saja. Kalau aku ada loh sesuatu, ini bukan Christ lagi, keris mungkin saudara. Tapi kalau sudah berkata I am nothing, Anda gabungin dengan Christ, Kristus, jadinya Kristen saudara. Jadi kalau punya anak, namanya siapa? Christian. Christ dan I am nothing. Begitu dikombinasi luar biasa. Dan saya percaya bahwa ini yang terjadi. Anda lihat mereka mulai dengan cara yang sederhana sekali. Gereja di Antiokhia itu bukan lahir karena strategi penginjilan global. Enggak. Itu orang-orang kabur sebetulnya. Yerusalem mengalami aniaya, mereka tercerai-berai. Jadi munculnya itu natural sekali. Bukan karena seorang yang sambil doa puasa 60 hari 60 malam. Lalu terima penglihatan jelas. Harus begini, step-stepnya begini-begini. Enggak ternyata.
Dimulai dengan sesuatu yang sangat simple, sederhana, dan natural sekali. Orang-orang itu tersebar kemana-mana, lalu mereka nginjil. Ya, biasa kan? Mereka nginjil, banyak yang bertobat, kumpul. Tapi karena tangan Tuhan di atas mereka, dalam waktu singkat Yerusalem dengar. Nah, saya percaya kegerakan itu bukan hanya di Antioquia, di berbagai tempat yang lain. Tapi yang satu ini luar biasa memang. Karena ada tujuan Tuhan tertentu atas kelompok ini. Kalau kita berkata tangan Tuhan di atas mereka menyertai mereka, Allah di belakang semuanya dan di dalam semuanya. Dan Barnabas langsung ngerti ini bukan pekerjaan manusia. Dia tidak balik ke Yerusalem, dia tinggal di situ. Dia ajari mereka Holy Spirit ways. Mereka makin kuat. Dia sadar aku sendiri gak cukup. Dia ingat satu orang, dia ambil Saulus atau Paulus, dia bawa masuk, setahun lamanya mereka ngajar, diajar. Luar biasa. Begitu mereka terima pengajaran, pertama kalinya mereka disebut orang Kristen. Jadi rupanya untuk jadi orang Kristen, Anda perlu diajari kebenaran firman Tuhan, terus-menerus intensif luar biasa. Lihat dua rasul ini, mereka belum sepenuhnya disebut rasul sebetulnya. Karena mereka belum dikirim kemana-mana. Kelak mereka jadi rasul dari Antioquia. Saudara sekalian, dan ini yang terjadi. Begitu kuat mereka dalam Tuhan, diajar setahun lamanya. Setelah ada teaching selama 1 tahun penuh, baru Alkitab berkata, pertama kali mereka disebut sebagai orang Kristen. Christ dan I am nothing. Tapi semua itu lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, teruskan lagi. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27. Ini yang terjadi. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Alkitab berkata, from time to time, dari waktu ke waktu, terjemahan yang lain. Maka nabi-nabi dikirim dari Yerusalem ke Antioquia. Lucu saudara, kenapa bukan para rasul dikirim? Ini yang saya belajar lagi. Dengar baik-baik saudara. Saya belajar, dan kalau Anda perhatikan apa yang Carey Sauty ajarkan dalam minggu kedua kita belajar di sini, kalau Anda review akan pelajarannya, Anda akan lihat akan pola yang sama. Saya belajar bahwa, gini saudara ya, ini adalah 5 jari lah, kalau Anda mau belajar 5 jawatan. Uf Ekman ngajar bagus sekali, terutama ketika ngomong soal nabi, karena yang terjemahkan Ibu Indri. Dan dia berkata kalau nabi itu mengerikan dan tidak ada orang mau tidur dengan ular katanya. Karena matuk terus gitu saudara. Siapa yang mau tidur sama ular dipatuki terus begitu ya. Jadi tidak ada orang mau kawin sama aku katanya begitu. Kau bisa ngerti ya. Ini orang gambarkan begini, 5 jawatan. Dan kelima jawatan ini sedang mengalami restorasi sebetulnya. Dan kita sebetulnya baru nyampe ke yang ini. Nah, jari apa ini? Kelingking kita ini. Betul ya? Lupa kadang-kadang betul. Ini menggambarkan guru, pengajar. Uf Ekman berkata, apa bedanya guru dengan doktor teologi ya? Anda sudah ngerti kan? Guru itu membuat yang rumit jadi sederhana. Yang satu lagi membuat yang sederhana jadi rumit. Nah, kalau Anda mau rumit-rumit, ya boleh. Ini sederhana. Dia ngajar di yang dalam-dalam. Simple tapi dalam. Kalau Anda dalam pecah ini hidung saudara, dalam meledak ini telinga. Jadi kalau perlu yang dalam, perlu yang kecil. Bersihin yang dalam-dalam ini. Anda bisa diajar. Kalau terlalu dalam ya maksudnya kayak dincas luka saudara. Tapi kalau cukup dalam dibersihin. Ya, masuk dalam-dalam. Masa dalam nggak cukup kan saudara. Perlu ini. Ini guru. Lalu yang jari manis yang dikasih cincin ini adalah si gembala yang manis-manis. Ya. Minggu lalu Anda dapat apa? Debu emas, saya juga aku dapat juga. Gede. Nah, ini saya dapat nih saudara. Di gereja ada beberapa yang ngalamin pada waktu Dean Sherman pada hari pertama. Dia pikir ini keringat di dalam gereja. Dia begini masih ada. Sampai pulang. Debu emas. Coba ntar keluar lihat lagi saudara ya.
Kalau itu keringat mungkin masih ada, kalau dulu debu mas betul mestinya nggak ada. Atau ada terus, nggak tahu saya. Nah, jadi yang ini kan gembala, semua yang manis-manis, yang baik-baik ya. Gembala itu kan begitu saudara, makan hati aja, dimaki-maki ya, ketawa senyum, besuk sana, besuk sini gitu. Kan kemudian yang paling menonjol, yang paling tinggi ini adalah seorang penginjil. Digambarkan begitu biasanya karena dia banyak muncul di lapangan, orang lihat dia terkenal, diadvertensikan di mana-mana kalau kebaktian, pasang posternya. Jadi ini seorang penginjil yang terkenal, dan dia nonjol supaya yang lain bisa gampang lihat, terus diarahkan kepada Yesus Kristus. Dan yang suka nunjuk-nunjuk begini itu nabi, saudara. Banyak orang kan suka jadi nabi karena bisa nunjuk-nunjuk orang. Nabi itu bukan legalitas Anda nunjuk-nunjuk orang. Kalau Anda ngerti nunjuk itu juga nembak dirimu 3 kali, darat-darat gitu ya. Tapi kadang-kadang nunjuknya begini, jadi, hai kamu. Nunjuknya bukan begini. Tapi dia, hei. Jadi curang juga, nabi curang kalau nunjuk begini. Saya nggak pernah lihat dirinya, tapi dia nunjuk orang lain. Tapi nabi-nabi ini sebetulnya nanti restorasi nabi-nabi ini yang sekarang sedang terjadi, itu akan memunculkan, akan rasul. Ini akan menutup semua. Jadi itu orang gambarkan bagus ya, kalau tangan digenggamkan begini, ini yang ngunci sebetulnya yang ibu jari ini jadi kekuatan. Kalau ini dipotong, Anda tidak akan cukup kuat. Begitu dimasukkan, dikunci dengan ibu jari, ini akan jadi kuat sekali. Oke, dan ini digambarkan sebagai rasul. Dan dia akan terima banyak pujian dari orang. Excellent katanya. Karena dari ini semua, kalau dari kunci, dari kekuatan yang luar biasa. Nah, kenapa jemaat di Antioquia ini seperti itu? Lucunya, Roh Kudus itu anehnya yang dikirim kebanyakan nabi. Nah, nabi-nabi yang masuk ini sebetulnya karena kelak mereka akan melahirkan rasul. Mereka datang, mereka bangun jemaat, dari waktu ke waktu mereka bangun. Dan kehadiran mereka tidak dianggap enteng loh. Karena kalau Anda baca, seterusnya Agabus itu bernubuat, akan ada kelaparan. Dan waktu mereka dengar itu mereka bereaksi. Nah ini yang hebat. Mereka dengar pernyataan Tuhan, mereka menanggapi pernyataan Allah itu dengan serius. Kumpulkan dana, mereka bantu yang kelaparan. Jadi mereka bergerak dengan begitu antusias karena mereka melihat bahwa ini pernyataan Allah yang luar biasa. Nah, nabi-nabi ini yang sebetulnya membawa mereka untuk mengerjakan apa yang kemudian akan Allah kerjakan. Nah, apa itu saudara hasilnya? Nah, kalau Anda bandingkan sekarang dengan pasal 13 dari Kisah Rasul, pasal 13, lihat pada ayat yang pertama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada apa? Beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama-sama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Jadi ada 2, nabi dan apa? Pengajar. Kalau Anda dengar kata Paulus, asumsi Anda dia seorang apa? Rasul kan? Tapi di sini nggak ada rasul, belum ada rasul. Jadi Paulus itu bergeraknya di satu di antara ini sebenarnya, sebelumnya. Karena dia di sini, ya, Saulus. Begitu dia diutus, jadi apa saudara? Rasul. Kerasulannya setelah diutus dari Antioquia. Sebelum itu, enggak. Nah, the message berkata begini. The congregation in Antioch was blessed with a number of preachers, and teachers. Jadi seorang pengkhotbah yang nabiah, yang profetik, yang nabi, dan guru-guru. Disebutkan namanya termasuk Saulus atau Paulus. Nah, lihat tadinya, supaya gampang gini. Saya ngomong tadi kan ada gereja yang 2. Gereja lokal biasa dan gereja yang rasuli. Kalau pemimpinnya seorang rasul, gereja itu otomatis akan jadi rasuli.
Itu nature-nya begitu. Kalau dia gereja lokal biasa, seperti Antiok ini, pemimpinnya bukan rasul. Mereka ada nabi, ada pengajar. Tapi kenapa mereka bisa berubah jadi rasuli? Karena dua fungsi ini bergerak kuat di tengah-tengah mereka. Kalau Anda terhisap dalam sebuah gereja lokal, dan gereja lokal itu menerima akan nabi-nabi dan para pengajar, dan mereka menyampaikan kebenaran, mereka akan membawa akan visi Allah untuk bergerak lebih luas lagi, maka gereja itu akan berubah dari gereja lokal biasa akan jadi rasuli. Karena bagaimanapun kalau itu gereja lokal biasa, jangkauannya itu terlalu kecil. Dia hanya baik pertama-tama untuk merawat akan jemaat, itu aja. Tapi untuk menghasilkan dampak dan pengaruh yang besar, dia tidak punya kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, kalau itu bisa berubah jadi gereja yang rasuli, oleh karena ada nabi-nabi yang diizinkan bergerak dalam urapan Allah yang kuat di situ, dan didampingi para pengajar yang memberikan keseimbangan kebenaran firman Allah kepada jemaat dan para penatua di situ. Anda bisa nangkap ini. Nah, kalau ini bisa terjadi, saudara, hasilnya apa? Dari mereka nanti akan keluar para rasul tadi. Teruskan ya, pasal 13. Ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Pada ayat yang keempat dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ingat kata disuruh oleh siapa? Roh Kudus. Pada waktu mereka diutus, ditumpangi tangan, diizinkan pergi, disitulah kerasulan dua orang ini disahkan sebetulnya. Tapi sebelum itu, mereka adalah bagian dari nabi dan pengajar di sana. Karena Alkitab berkata satu di antaranya adalah orang yang bernama Saulus tadi. Akhirnya sekarang kita kenal dia sebagai Paulus, Rasul Paulus. Tapi kerasulannya itu hasil daripada munculnya nabi-nabi dan pengajar di gereja Antioquia. Jadi kalau Anda adalah hari ini terhisap dalam sebuah gereja, Anda berkata, ya gerejaku ini relatif lebih seperti gereja lokal biasa. Memang ada pertumbuhan, ada kemajuan, bisa melayani. Dan kalau Anda mengizinkan para nabi itu bergerak, beroperasi dengan kuat di dalam gereja itu, dan para pengajar diizinkan menyatakan kebenaran yang dahsyat, maka visi Allah itu akan makin lama memperluas cara berpikir kita. Akan tiba waktunya, gereja itu akan pelan-pelan berubah dan jadi gereja yang rasuli, saudara. Ini saya belajar di Antioquia, itu yang terjadi. Nah, apa perbedaan atau apa ciri gereja rasuli? Buka catatanmu kalau Anda sempat nyatat pengajarannya Kerry Saudi pada minggu yang kedua setelah Pak Yusak Cipto. Saya masih punya, saya coba bacakan buat Anda. Kalau Anda mau, Anda cek dengan catatan saudara kalau masih belum terbuang. Ada beberapa tanda gereja rasuli. Yang pertama, itu punya yang namanya kerendahan hati. Oh ya, karena pengaruhnya begitu luas, itu mesti hasil daripada kerendahan hati. Dan rupanya kerendahan hati itu, saya belajar lebih jauh, itu merupakan seperti jubah. Yang kalau Allah berikan, itu akan tinggal dalam kehidupan kita. Tapi itu juga proses peremukan yang Tuhan buat. Dan sebetulnya ini yang terjadi, bahwa Allah mau pertama-tama harus ada kerendahan hati. Kalau enggak, Anda tidak akan pernah bisa nampung akan kemuliaan yang Allah beri. Sebab gereja rasuli ini punya pengaruh yang besarnya luar biasa. Dan begitu rupa pengaruhnya, dalam waktu singkat Anda bisa geraknya kayak begitu. Di Indonesia ini saya lihat beberapa gereja-gereja yang sungguh-sungguh rasuli. Jumlah mereka mungkin tidak sehebat beberapa gereja lain. Tapi pengaruh yang ditimbulkan oleh mereka lebih luas dari gereja besar itu. Ada gereja yang begitu besar,
Tapi lebih pada intern. Ya tumbuh, tapi influence-nya ke orang nggak bisa. Kalau dia mau bergerak ke orang lain, orang marah, curiga. Karena selama ini mereka membangun sesuatu untuk diri mereka. Jadi menimbulkan kecurigaan pada orang lain. Tapi kalau Anda masuk ke rasuli, Anda nggak peduli sebetulnya itu menguntungkan atau tidak organisasimu. Yang engkau pikirkan sebetulnya adalah kemuliaan Tuhan. Dan dibutuhkan kerendahan hati karena itu bisa menimbulkan dampak influence yang begitu besar sebetulnya. Yang kedua adalah untuk orang miskin. Ini aneh memang. Jadi kalau lihat orang miskin, orang susah itu nggak bisa. Nggak tahan. Ya. Kalau gereja lokal biasa, betul, ada diakonia, ada. Tapi sekedar perlengkapan aja, tapi bukan beban kuat dalam hatinya memang ingin menolong orang miskin. Enggak. Sekali-kali dia buat pasar murah. Dia panggil televisi, munculkan di televisi. Untuk apa? Ya biar tahulah gereja kita juga nolong orang miskin. Sekali itu tok, saudara. Publikasinya hebat. Masuk koran, masuk TV, surat kabar, radio, pengumuman di mana-mana. Sekali itu. Budgetnya berapa? 2 juta loh, 2 juta. Nolong orang miskin. Ya kita memberkati. Hanya itu aja. Pak, buat setahun. Wah kita harus rapat dulu kalau itu. Nanti itu proyek lain terhambat. Proyek apa? Mencat ulang gereja, ganti lampu, ganti kabel. Itu kan otomatis harus prioritas. Anda ajak berpikir lebih dari itu nggak bisa. Karena memang mereka gereja lokal biasa. Apakah akan neraka? Jangan saudara. Mereka ditebus oleh darah Yesus. Mereka juga mengasihi Tuhan. Hanya memang cara berpikirnya masih belum bisa dibawa ke sana. Nah, jangan jengkel. Memang begitu. Anda paksa-paksakan malah ribut. Untuk mengerti susah. Jadi itulah tahapan yang mereka bisa. Dan mereka bisa dipakai Tuhan dengan apa yang ada. Bagus, gak masalah. Tapi kalau Anda mau bergerak lebih jauh, mesti jadi gereja yang rasuli. Gak ada pilihan lain. Itu akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar sekali. Oke, jadi punya beban untuk orang miskin. Anda tahu dari mana? Karena Paulus ketika di-approve oleh para rasul yang lain, bahwa dia rasul, diingatkan cuma satu, hanya selalu perhatikan akan orang miskin. Itu aja. Rasul itu compassion-nya besar untuk orang miskin. Yang ketiga, dia mendirikan banyak gereja. Bukan tidak harus cabang, malah biasanya dia nggak pengen mendirikan cabang sebetulnya. Dia hanya encourage, dia bangun. Karena kalau Anda perhatikan ya, jemaat yang dibangun ini tidak cabangnya Antioquia kok. Nanti kalau Anda perhatikan, mereka nggak pernah kirim laporan ke Antioquia, meeting tahunan di Antioquia, atau ini gereja Antioquia di mana, enggak, mereka nggak buka cabang. Pokoknya gereja aja didirikan. Nanti Anda perhatikan, di tiap gereja mereka tetapkan pemimpin-pemimpinnya sendiri, yang kuat, yang solid, mereka tetapkan sendiri. Yerusalem tidak minta laporan apapun dari mereka. Sungguh-sungguh mereka bangun kerajaan surga. Dan mereka melepaskan banyak orang. Gereja lokal biasa akan sedih kalau ada orang-orang terbaiknya harus pergi. Buat mereka itu kegagalan. Gereja yang rasuli, mereka bahagia bisa melepas orang-orang mereka. Terlalu banyak orang baik, orang hebat di dalam, mereka mulai gelisah. Sebuah negara, kalau jenderalnya ratusan, bahaya saudara. Jadi mereka kirim lebih banyak untuk bergerak keluar. Tapi kalau Anda berpikir gereja lokal biasa, kalau orang terbaik mereka pergi, buat mereka itu kegagalan. Kok pergi ya? Kurang kali gajinya. Nah, mungkin ongkos berobatnya kurang, tambahin dah. 25.000 supaya nggak pergi. Jadi mereka coba mempertahankan orang mereka, kalau pergi itu kegagalan. Oh kita sudah sekolahin, begini kok pergi ya? Kita gagal. Tapi kalau gereja rasuli berpikirnya lain. Siapa yang kita bisa suruh pergi ya? Dengan mereka bergerak keluar akan memberkati yang lain. Yang dipikirkan. Bertolak belakang saudara. Aneh. Kalau tidak ada pemahaman kita bisa berat. Teruskan lagi. Yang berikutnya, Kerisoti tulis di sini. Dia melatih orang. Dia train orang. Dia latih. Bukan untuk apa-apa tapi dia mau latih sebetulnya. Dia latih banyak. Dan selalu mencetak para pemimpin sebetulnya. Dia ingin menghasilkan para pemimpin. Gereja lokal biasa tidak terlalu suka dengan itu karena buat mereka
Ya gembala kan cuma satu ya, wakil gembala paling baik 2, 3, masa wakil 15, itu kan kacau juga ya. Nah, mesti dibagi-bagi, jadi mereka nggak terlalu concern soal leadership karena buat mereka kalau terlalu banyak jenderal susah ya. Yang tua nggak mau pensiun-pensiun, yang muda nggak naik-naik pangkat, susah lah. Jadi ya jadiin kopral, sersan aja udah nggak apa-apa lah. Tunggu yang tua pensiun atau mati ganti satu naik gitu. Jadi gitu aja. Jadi lebih statis, lebih banyak diam. Tapi itu kenyataan. Dan jangan dianggap sebagai sesuatu yang berdosa atau apa. Memang itu pada level itulah mereka sebetulnya berada. Yang berikutnya, mereka punya beban untuk bangsa-bangsa. Mereka mikir tentang bangsa-bangsa. Dan kita tahu bahwa itu kalau sudah bilang melewati batas negara, tahu bahwa beban itu berarti costly sekali. Harganya mahalnya luar biasa. Mahal sekali. Dan itulah, tapi faktanya begitu. Ada berkat, ada beban untuk bangsa-bangsa. Yang berikutnya, dan mereka ini punya banyak hal untuk dibagikan kepada gereja lain. Gereja rasuli itu selalu menarik perhatian gereja-gereja lain untuk mereka datang berkata, aku kok pengen ngerti ya, kamu kok bisa begini, kenapa? Karena mereka punya so much, banyak hal yang mereka bisa bagikan kepada gereja-gereja lain. Dan orang akan datang untuk belajar. Sekalipun yang datang mungkin jumlahnya lebih banyak, tapi mereka berkata, influence-mu lebih besar. Saya masih ingat perkataan Brother Andrew ketika datang ke Semarang beberapa tahun lalu. Dia berkata, a church is not a matter of size, but it is a matter of influence. Gereja itu bukan soal ukuran, tapi masalah pengaruhnya. Apakah Anda punya pengaruh tidak dengan keberadaan gereja lokalmu itu? Jadi kalau kita bisa Anda akan tahu bahwa gereja itu bukan pertama-tama diminta ukurannya, tapi pengaruhnya, influence-nya. Size-nya bisa lebih kecil, tapi influence-nya bisa luar biasa. Saya ketemu kelompok-kelompok gereja yang secara jumlah mereka lokal-lokalnya nggak terlalu gede, tapi influence mereka besar sekali. Kontribusi mereka untuk tubuh Tuhan keseluruhan luar biasa. Dan itu yang sebetulnya akan memberikan dampak yang sangat besar sekali. Oke. Dan muncul tanda ajaib dan mujizat dalam pelayanan. Tidak akan biasa-biasa, tapi olala itu akan keluar terus, saudara. Olala itu akan keluar terus, dan itu akan jadi bagian dari kenyataan realita kalau mereka melayani yang seperti itu akan muncul. Dan biasanya rasul itu kalau mulai bicara, itu akan seperti seekor singa Yehuda yang mengaum tanpa dingklik di depan matanya. Saya tambahin sendiri yang kedua ini. Jadi seperti singa yang mengaum tanpa dingklik di depan matanya. Jadi dia ngerti betul ada sesuatu di dalam dia. Ketika dia keluar itu bisa Anda ngerti bahwa ini orang diurapi. Nah itu bagian dari apa yang terjadi kalau satu gereja itu berubah menjadi gereja yang rasuli. Seperti di Antioquia. Nah kenapa saya ceritakan ini? Anda lihat akan prosesnya. Dari hal yang biasa, bukan dari planning yang begitu hebat. Ya, orang-orang yang tercerai-berai karena Yerusalem tidak aman lagi, mereka keluar kemana-mana. Lalu mereka mulai bicara kepada orang-orang Yunani dan mereka memberitakan Injil kepada mereka dan mereka mengatakan bahwa ini Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka percaya, mereka mengalami anugerah Allah. Yerusalem langsung dengar. Bahasa Inggrisnya malah mereka terima kabar angin. Angin aja memberikan kabar ke Yerusalem, saudara. Ada hal yang luar biasa, Barnabas yang diutus. Dia lihat waktu ketemu Luis, it's Tuhan ini. Dia habiskan waktunya, dia masuk ke dalamnya, dia backup mereka, dia ajari mereka, dia berkata aku gak cukup. Dia ambil Saulus, dimasukkan ke sana setahun lamanya. Nabi-nabi datang, nabi berkata ada kelaparan, mereka berkata ayo kita beri, mereka keluarkan duit mereka. Barnabas, Paulus diutus ke Yerusalem, bawa duit, begitu balik Tuhan berkata lulus mereka, rasul sekarang. Mereka sembayang, tumpangi tangan, utus. Mereka mulai bergerak, lihat begitu luas daerah jelajah mereka. Dari satu tempat kecil namanya Antioquia. Saudara sekalian, Tuhan juga bisa pakai Anda dengan model yang sama. Begitu Anda selesai atau mulai sekarang ada beban yang apakah iya atau tidak. Tiba-tiba begitu natural sekali. Anda tidak perlu membuat desain, planning hidupmu. Aku habis ini mau ke sini dan bingung mau mana, hubungin siapa. Bingung Anda nggak usah berantakan begitu.
Anda mengalir dengan Tuhan dan tiba-tiba boom dia buka. Dan dari hal yang begitu natural sekali. Tiba-tiba kita bisa melihat akan hasil yang ajaib sekali apa yang dia kerjakan. Dan ketika Allah memberkati kita, Anda tidak usah promosikan dirimu. Orang dari waktu ke waktu mereka akan berkata, sungguh Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Anda bisa melihat bahwa itu akan membawa dampak yang sangat besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jujur, saya berkata soal yang kami alami di Semarang gereja, Anda kan ikut dari perkembangan dari sejak 3 bulan yang lalu. Dan Anda lihat bahwa saya tidak berbuat banyak terus sebetulnya. Itu kan kasih karunia Allah. Tapi Ibu Monica share dengan saya ya pada waktu hari yang pertama. Dia begitu datang ke Ungaran, saya nggak tahu apa yang dia dengar atau apa yang dia rasakan. Tapi dia sembahyang dengan Tuhan pagi itu. Dia tanya begini, malamnya dia sembahyang, Tuhan ini gereja yang di Semarang kok bisa kayak gini tuh? Dari mana asalnya? Ini orang pintar, saudara. Anda kalau ada sesuatu ya, jangan coba ditiru luarnya. Kejar terus pertanyaan ini. Kok bisa? Kok bisa? Dari mana sumbernya? Terus kejar. Sampai Anda nangkap intinya. Oh ini loh. Sebab kalau intinya ketangkap, Anda akan luar biasa. Tapi kalau intinya itu gak kepegang, saudara, ya gak ada apa-apa. Mau apa? Anda hanya belajar luarnya. Oh supaya urapan datang turun. Kasih bendera. Ya, Anda pasang bendera yang gak ada apa-apanya. Ya, oh urapan Tuhan turun. Yang muda-muda duduknya di depan. Malah ngeributi saudara. Loh saya terus terang ini ada teman di gereja yang protes sama saya. Dia bilang begini, Pak. Itu baiklah kalau KKR aja. Kalau minggu jangan duduk di kursi dong mereka. Loh kenapa saya bilang. Ganggu. Kolektor, perjamuan suci. Ganggu mereka. Saya bilang. Ini yang saya impikan bertahun-tahun. Saya dapat saya buang. No way. Lebih baik kolektor terganggu. Perjamuan suci terganggu. Kita bisa atur mereka. Jangan dibuang dong. Kehausan akan Tuhan seperti ini. Ya, ada orang yang tidak bisa mengertikan sampai seperti itu. Dan saya berkata nggak bisa. Saya bilang. Nggak akan saya hentikan itu. Kalau akan lebih hebat, biarin. Saya terganggu mungkin sedikit. Altar call akan sedikit berat, susah. Tapi nggak apa-apa. Saya bilang biarin. Kita masih punya ruang di atas, mau dinaikin, mau diapain, nanti kita atur lah. Tapi biarkan itu kehausan itu jangan sampai. Saya bahkan berdoa supaya seluruh gereja seliar itu, saudara. Wow. Ini masih belum sih. Anda juga masih banyak begini-begini sih kalau nyanyi. Coba Anda ikut wow gitu. Jadi Anda pulang ke kota masing-masing, bingung nih orang. Ini mau ngapain? Ini bagus. Anda tahu, Ibu Rani datang ke Semarang. Dan yang pujian kan saudara Hengki. Hengki kan dulu sekolah di Uppsala di Swedia. Anda tahu pertanyaannya pertama gini. Dia masih wild gak? Saya bilang, tambah wild. Saya bilang, kamu akan lihat. Jadi saya lihat, ya betul, bagus. Masih wild, masih liar katanya. Gitu. Nah, saya rasa bagus ya gereja begitu kan saudara. Wild gitu lokasi yang tua-tua aja seneng kok. Kenapa? Anak-anak mereka diubah. Ya kan? Anak-anak mereka diubah, itu aja. Bayangin, radikal. Jadi saya berkata itu kan bagus. Nah kalau kita bisa, saya berkata semua kan Tuhan. Jadi dia sembahyang, Tuhan kok bisa begini kenapa? Tuhan berkata, pemimpinnya diperbaharui, akan turun ke bawah. Kalau Anda jadi pemimpin, jangan pernah salahin anak buah. Anda diperbaharui, bawahmu akan diperbaharui. Anda memberi, Anda seorang pemberi yang taat, bawahmu pemberi yang taat. Anda orang yang cinta Tuhan, bawahmu akan cinta Tuhan. Itu aja simple sebetulnya, saudara. Amen. Dia ngomong sama saya, benar enggak? Dia tanya sama saya, ini yang Tuhan omongin. Saya harus akui ya. Karena sebelum semuanya digarap, Tuhan garap hidup saya dulu. Dan selebihnya adalah anugerah Tuhan yang turun dan bergerak seperti yang dia mau. Kalau Anda bisa tangkap ini, saudara, saya berdoa kita akan dipakai Tuhan jadi alat Allah yang luar biasa. Amen. Tahun depan sudah sangat dekat, Papua Nugini menunggu kita, Vietnam, Kamboja, Laos menunggu kita. Jadi kalau Anda hanya akhirnya merenung di kamar, menghitung bintang-bintang di langit, pasir di laut, membiarkan tiap detik sekian jiwa masuk neraka, saya bilang,
Ketemu Tuhan susah, saudara. Ya, anak kan ketemu Tuhan berkata, ini talenta gua simpen di tanah Tuhan, sekarang kembalikan. Wah, bisa gawat, saudara. Beri hati dan hidup kita kepada Dia. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Kami percaya ada banyak hal yang indah yang akan Engkau kerjakan di tengah-tengah kami lebih jauh. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus melanjutkan apa yang sedang Engkau kerjakan ini. Dan bangun kami bagian demi bagian. Dan makin buka mata roh kami. Dan kami akan dibawa seperti yang Engkau inginkan. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata,